Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Getsemani Cirebon, akan mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan melalui program Live Mutiara Jiwa. Adapun pemberitaan firman Tuhan yang kami layankan pada hari ini, yaitu terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-35, yang dimana melalui pembacaan ini kita dihantarkan kepada sebuah tema mengampuni dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk kepada pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon penyertaan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kalau hari ini kami masih diperkenankan untuk boleh mengambil bagian di dalam program Live Mutiara Jiwa ini, mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui ada banyak kelemahan dan kekurangan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimungkinkan untuk mengerti akan segala kehendak Tuhan bagi hidup kami. Dan dari sana juga ya Tuhan, kami dimampukan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan di tengah kehadiran kehidupan bersama dengan orang lain, kami menghadirkan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-35. Pembacaannya demikian bagi kita. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkenan dengan tema mengampuni dengan segenap hati, maka kita menyadari pengampunan sering dipahami sebagai relasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Bukankah selalu dikatakan Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun? Pengampunan hanyalah milik Tuhan, sebab Tuhan dapat mengampuni seberat apapun salah dan dosa manusia. Namun, jika pengampunan itu dimintakan dari pihak manusia, maka manusia tidak dapat bertindak seperti Tuhan. Manusia memiliki keterbatasan, termasuk dalam soal mengampuni. Bisa mengampuni, tetapi ada batasannya. Ada kalkulasinya, ada hitungannya. Karena itu, pengampunan harus rasional. Bapak, Ibu, dan saudara, persoalan inilah yang diajukan Petrus kepada Tuhan Yesus. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali? Itu yang termuat di pasal 18 ayat 1. Benarkah memang manusia harus membatasi diri dalam mengampuni sesamanya yang bersalah? Bagaimana sebenarnya ajaran Tuhan Yesus dalam hal mengampuni bagi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan Yesus dengan ringkas menjawab pertanyaan Petrus bahwa bukan 7 kali mengampuni, melainkan 70 kali 7 kali. Pengampunan itu tidak terbatas. Setiap hari, setiap bulan, bahkan sepanjang tahun. Mengapa demikian? Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan tentang hamba yang diampuni raja karena hutangnya 10.000 talenta. Catatan bagi kita, 1 talenta itu disetarakan dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta, jika dikalikan 6.000, berarti 60 juta dinar. Sementara 1 dinar upah kerja sehari, dan dikonversi upah harian ditambah 30.000 per hari, dan nilai rupiah 10.000 talenta berarti 30.000 kali 60 juta per hari setara dengan nilai 1,8 triliun. Sementara hamba itu memenjarakan temannya yang berhutang 100 dinar. 100 dinar kali 30.000 rupiah
setara dengan 3 juta rupiah kepadanya. Hamba itu hanya mau menerima pengampunan dan tidak mau melakukan yang sama saat orang lain bersalah kepadanya. Hutangnya yang besar dapat dibebaskan raja, dan saat orang lain berhutang, sama sekali tidak ada belas kasihan. Hamba ini tidak mau menerima temannya memohon keringanan. Sungguh perlakuan yang tidak adil itu yang kemudian dipertanyakan oleh raja. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Itu yang termuat pada ayat 33. Akibat ketidakmauan mengampuni, menurut raja, merupakan kesalahan besar. Karena itu, raja bersikap tegas. Hamba itu dihukum untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan contoh ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pengampunan Allah dapat dipraktekkan murid-murid Yesus, sebab Allah mengampuni manusia yang berdosa tanpa hitung-hitungan. Pengampunan Allah sudah dialami saat manusia berdoa, ketika ia memohon agar kesalahan dan dosanya diampuni, dibebaskan dari hukuman. Manusia yang sadar dan mengakui salah dan dosanya pasti tidak mau mendapat hukuman dan kebinasaan. Pengampunan yang berasal dari Allah yang diterima dengan iman membantu setiap orang beriman untuk melakukan yang sama, yaitu mengampuni saudaranya yang bersalah dengan sepenuh hati. Jadi, pengampunan itu dapat dilakukan seberat apapun kesalahannya, sebab kita menerima hati yang mengampuni yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesalahan utama manusia bahwa kita cepat berdoa memohon pengampunan dari Allah, namun lambat mengampuni yang bersalah. Sikap demikian jelas karena ketidakmauan kita melakukan seturut perintah Allah. Kita hanya mau menang sendiri dan hanya menuntut orang lain berlaku baik bagi kita. Maka disinilah kita diingatkan untuk menghayati kasih Allah yang telah mengampuni dosa kita. Karena itu, sudahkah kasih Allah yang kita alami dengan sempurna dalam hidup kita? Maukah kita menjadi anak-anak Allah yang tergerak melakukan hal yang sama? Kita perlu berdoa dengan sikap hati yang benar, bahwa sebenarnya hidup kita pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kerap kali kita memalukan namanya yang kudus dan kekal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengampuni adalah kehendak Allah yang perlu kita perbuat. Entah itu kita mengampuni suami kita, istri kita, anak-anak kita, pimpinan kita, rekan sekerja, tetangga, saudara seiman, bahkan bagi diri sendiri. Dengan mengampuni,
maka kita mengalami kasih Tuhan yang berlanjut, kasih yang diperbaharui, kasih yang sempurna. Dengan mengampuni, orang lain juga dapat mengalami kasih Allah. Hidup mereka akan diberkati. Hidup mereka pun akan dipulihkan. Hidup mereka ada dalam suasana sukacita dan damai sejahtera Allah. Hidup dalam kebahagiaan dapat dialami saat kita diampuni dan mengampuni saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita hanya dapat mengampuni dengan benar jika hati kita pun berpaut kepada Allah. Jadi bukan karena kuasa kita, bukan karena hitung-hitungan, bukan semata karena ingin dipuji dan dimuliakan dari orang, atau karena momen tertentu, misalnya pada hari Natal, Paskah, atau di saat kita terbaring sakit. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mohonlah roh pengampunan dalam hidup kita, agar kita terlepas dari belenggu dosa dendam dan kebencian. Sebagai anak-anak Allah, kita semua telah diberi otoritas mengampuni, agar damai sejahtera Allah dialami banyak orang, dan Allah dipermuliakan melalui karya layan hidup kita. Karena itu, bersukacitalah jika kita mau melakukan setiap kehendak Allah dengan segenap hati. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Amin. Selanjutnya, mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita tundukkan kepala kita menaikkan doa kita kepada Allah. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kasih Allah sungguh tidak terbatas. Kasih Allah yang mengajarkan kami juga untuk senantiasa mau memberikan maaf, pengampunan terhadap sesama kami. Mungkin melalui pemikiran kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan ini, bagaimana mungkin kami harus mengampuni ketika ada seseorang melakukan hal-hal yang membuat kami benci, yang membuat kami sakit hati, yang membuat kami tersudut, yang membuat kami dipermalukan, yang membuat kami juga sedih dan menangis. Bagaimana mungkin ya Tuhan? Melalui firman-Mu menyadarkan kami bahwa kami tidak patut hitung-hitungan ketika ada persoalan yang begitu berat yang membuat kami merasa dipermalukan, sehingga timbullah dendam, timbullah kebencian, timbul pula keinginan untuk membalasnya. Kami selaku orang beriman menyadari Allah sendiri tidak pernah hitung-hitungan
ketika kami melakukan sebuah kesalahan hidup di hadapan-Mu. Bahkan Engkau tetap mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Karena itu ya Bapa, kami selaku pendengar program Live Mutiara Jiwa, ajarkanlah untuk senantiasa mengasihi dan mengampuni, walaupun terasa berat. Karena Allah sendiri sudah mengampuni akan dosa-dosa kami. Mampukan kami tidak hanya sekedar mendengar dan menghayati tentang firman-Mu, tetapi mengajak kami lebih keras lagi untuk beraksi sesuai dengan apa yang Engkau amanatkan melalui firman ini. Tidak hanya cukup kami memahami, melainkan kami bisa melakukannya. Berkati ya Bapa usaha dan upaya kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus kepada para pendengar program Live Mutiara Jiwa yang kemungkinan besar mereka mendengarkan akan firman Tuhan ini di rumah mereka, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, atau dalam kegiatan apapun juga. Berkati mereka ya Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan saat ini itu berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka, bahkan harapan-harapan menyangkut masa depan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan pimpinan dan karyawan di Radio Suara Gracia ini, yang tetap menghadirkan hal-hal yang menyangkut kebaikan-kebaikan yang dinyatakan di saat firman Tuhan tetap diperdengarkan kepada para pendengar program Live Mutiara Jiwa ini, agar dari pelayanan mereka ada banyak sukacita dan ada banyak damai sejahtera Allah yang menggugah dan mengubah kami selaku pendengar radio ini. Berkati mereka semua, bahkan setiap program-program melalui radio ini. Biarlah damai sejahtera Allah bisa menghiasi setiap para pendengar yang ada di kota Cirebon ini. Tak lupa juga, kami mau berdoa ketika kami ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Cirebon. Ada dinamika, ada kemajemukan, yang di dalamnya pun beraneka ragam tantangan, hambatan, dan harapan. Kurang lebih 3 tahun lamanya, kami masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19. Pergerakan pandemi ini naik turun. Puji syukur ketika kota Cirebon ini sudah memasuki level 3. Karena itu ya Bapa, kami sebagai masyarakat tetap waspada, tetap memperhatikan protokol kesehatan, agar kami juga bisa menghadirkan hal-hal yang baik di lingkungan di sekitar kami, di tengah-tengah perjumpaan kami dengan banyak orang. Karena itu ya Bapa, ajarkan kami juga untuk mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah, yaitu mengambil bagian dalam vaksinisasi. Karena itu, bagi siapapun kami yang hingga hari ini belum mengikuti program pemerintah atau masih belum mengikuti tahapan-tahapan vaksinisasi dari vaksin pertama, kedua,
hingga yang ketiga. Karena itu, lembutkan hati mereka ya Bapa. Ini demi kebaikan kami semua. Agar masyarakat Kota Cirebon sehat dan baik semata. Sehingga banyak aktivitas yang boleh kami lakukan. Sehingga ada banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kami juga bergembira. Mengingat peristiwa pandemi ini, banyak situasi-situasi baru yang harus kami gumuli bersama. Berkati pemerintahan Kota Cirebon ini, melalui kehadiran Bu Wali Kota bersama jajarannya, bahkan staf-staf yang ada ketika akan melayani masyarakat. Biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan kami sebagai masyarakat. Kami juga patut saling menghargai dan menghormati dan mengambil bagian di dalam apa yang bisa dibuat oleh pemerintahan Kota Cirebon ini. Tak lupa juga kami mau berdoa kehadiran orang-orang percaya di Kota Cirebon ini. Ada banyak denominasi gereja yang berdiri dan yang melayankan umat Tuhan. Berkati para pemimpin jemaat-Mu ya Bapa. Bahkan dengan kehadiran dan keterlibatan para jemaat dan juga para pelayan Tuhan yang melayani mereka. Biarlah ada kesatuan hati dan banyak hal-hal yang baik yang bisa dilakukan melalui program gereja mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi kehidupan di sekitar kami. Baik itu bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kembali. Baik itu bagi anak yatim piatu, para janda, para duda. Bahkan bagi mereka yang dalam kondisi tak berdaya oleh karena ketidakmampuan finansial, sehingga sulitlah mereka untuk menikmati kehidupan ini melalui makanan dan minuman, bahkan juga tempat tinggal. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang mungkin sedang mengalami peristiwa musibah. Entah apapun musibah yang mereka alami, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas kembali. Karena itu, kuatkan mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan tetap jaga dan pelihara kehidupan mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin kemarin atau hari-hari sebelumnya mereka dalam suasana duka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Karena itu ya Tuhan, lawat dan hiburkanlah saudara-saudara kami. Ataupun ketika kami diminta untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang dalam kondisi tidak baik, maka tergeraklah hati kami untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin melalui materi, mungkin melalui doa, mungkin juga melalui tenaga kami. Mampukan kami untuk itu ya Tuhan, sehingga setidak-tidaknya kami meringankan beban mereka. Akhirnya ya Tuhan, ketika kami nanti usai mendengarkan siaran program Live Mutiara Jiwa ini, kembali kami akan melakukan berbagai hal-hal yang menyangkut kehidupan kami. Berkati ya Bapa, lindungi kami, sehatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Peliharalah kami dalam kuasa Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.